Hai, ketemu lagi di Cerita dan Suara Yun Asmi. Kali ini saya akan bercerita tentang imposter syndrome. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak penipu di hidupmu sendiri? Maksudnya begini, orang-orang ngelihat kamu keren, pinter, sukses, tapi di dalam hati kamu cuma bisa mikir, ah, mereka aja yang belum tahu aslinya aku kayak apa. Kalau pernah, tenang, kamu gak sendirian. Rasa itu punya nama imposter syndrome. Sebuah perasaan absurd tapi nyata, di mana seseorang merasa dirinya nggak pantas menerima keberhasilan yang diraih. Padahal pencapaiannya tuh hasil kerja keras sendiri, bukan sulap, bukan warisan, dan bukan juga hoki. Contoh simpelnya begini, bayangin kamu masak mie instan pakai telur dan sayur, terus dikasih ke teman. Dia bilang, wah enak banget, kamu jago masak ya? Dan kamu refleks jawab, hah masa sih? Cuma mie doang ini. Padahal dia beneran suka dan kamu ya emang bisa masak, tapi kamu ngerasa belum cukup buat disebut pinter. Sindrom ini sering mampir justru ke orang-orang yang kompeten. Kayak tamu gak diundang yang datang waktu kamu lagi ngerayain pencapaian. Dia bisikin, serius nih, kamu yakin ini karena kamu pinter? Jangan-jangan cuma karena mereka kasihan. Dan kalau kamu dengerin terlalu lama, bisa-bisa kamu malah mundur selangkah dari panggung yang udah kamu perjuangin sendiri. Salah satu penyebab imposter syndrome yang paling sering nyelip masuk tanpa permisi adalah standar yang kita ciptain sendiri. Standar yang kadang lebih tinggi dari menara Pisa miring pula. Kita ngerasa harus selalu tahu semua jawaban, selalu tampil sempurna, selalu bisa diandalkan. Padahal manusia tuh bukan Google. Kita boleh salah, boleh ragu, boleh nggak tahu. Tapi sindrom ini suka banget bikin kita mikir, kalau nggak sempurna, berarti gak pantas dong. Ada juga yang datang dari masa kecil. Dulu, mungkin kita sering dibanding-bandingin sama kakak yang ranking 1 terus, atau tetangga yang tiap minggu bawa piala. Lama-lama kita tumbuh jadi orang dewasa yang ngukur harga diri dari validasi orang lain. Kalau nggak dapat tepuk tangan, langsung ngerasa gagal. Lalu gimana ngadepinnya? Yang pertama, sadari dulu bahwa suara yang bilang kamu cuma kebetulan pinter itu bukan fakta, tapi narasi usang dari kepala yang capek. Yang kedua, belajar nerima pujian tanpa perlu ngeles. Coba deh pas ada yang bilang, keren banget kamu. Jangan langsung jawab, ah enggak kebetulan aja. Ganti dengan, makasih, aku juga lagi terus belajar. Yang ketiga, kumpulin bukti keberhasilanmu. Simpan email pujian, tangkapan layar komentar positif, atau apapun yang bisa jadi pengingat bahwa kamu emang layak ada di sini. Itu bukan narsis, itu survival kita buat hari-hari penuh keraguan. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling percaya diri, tapi siapa yang tetap melangkah meski ragu, terus bisik-bisik di belakang. Jadi, kalau kamu merasa nggak cukup baik, ingatlah, perasaan itu bukan penentu nilai dirimu. Kamu adalah bukti hidup dari kerja keras, tekad dan doa yang nggak pernah putus. Jadi kalau hari ini imposter syndrome itu datang lagi, senyumin aja sambil bilang, santai bro, aku di sini bukan karena kebetulan, aku di sini karena layak.